Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 38. Bagian pertama. Rena, yang mendengar penjelasan dari Bu Dokter di siang itu, tiba-tiba saja merasa sedih. Terlihat mengusap titik air mata dari pipinya. Sang dokter jadi bingung. Barusan ceria, sekarang sedih. Aneh banget deh. Katanya tadi gak kenal. Kok nyimak banget ceritanya, pakai nitikan air mata segala. Lalu dokternya bertanya, "Loh, Mbak Rena kok jadi gitu?" Habis semangat banget langsung sedih. "Jujur aja deh, Mbaknya pasti kenal sama pemuda itu kan?" Rena yang baru mengusap titik air matanya, lalu menjawab, "Iya sebatas kenal saja, tapi bisa dibilang gak juga sih dok, hanya mengetahui aja." "Maksudnya apa ya itu?" Sang dokter bertanya. "Ya kenal namanya aja dok, belum pernah juga bicara seperti teman." Dokternya bertanya lagi, "Lantas kenapa mbahnya sampai nitikan air mata juga?" Rena pun menjawab, "Oh itu ya dok, Rena sedihnya itu, karena Yudis bilang, katanya, saya gak punya kenalan seorang cleaning service. Kan sama aja menyinggung perasaannya. Padahal kan dia udah baik nungguin Rena, beliin obat ini segala." Karena terbawa oleh suasana hati yang begitu mendalam, Rena sampai lupa dengan jati diri Kenshin, yang merupakan anak bos besar 73 perusahaan. Di bayangannya saat itu, ia mengira, Kenshin adalah pria sederhana yang tak punya banyak harta. Dan anehnya, secara tak sadar, ia malah curhat ke dokter itu. Padahal sebenarnya Rena juga tak pernah punya teman yang berprofesi sebagai cleaning service, kecuali hanya Kenshin. Bu Dokter yang mendengar curhatan Rena, lantas meresponnya dengan berkata, "Sepertinya, Mas yang kemarin itu perhatian banget deh sama Mbak Rena. Coba bayangin aja, kan dia gak punya hubungan sama mbahnya, tapi mau datang menjenguk, menunggu dan membelikan resep obat pula. Berarti ada sesuatu di baliknya." Saat mendengar untayan kata itu, tiba-tiba Rena berucap, "Bisa aja Bu Dokter ini, masa sih, emang kelihatannya, kalau dia perhatian sama Rena. Kan belum juga pernah bicara panjang gitu, maksudnya ketemuan." Anehnya, si Rena yang barusan nampak merasa sedih, berubah lagi menjadi ceria, dan semangatnya makin bertambah. Melihat reaksi itu, si dokter dibuat jadi bingung. Ini wanita karir nan cantik, kaya dan banyak harta pula. Bisa juga ya, jatuh hati ke seorang cleaning service. Apa tidak salah nih, seperti ada di drama sinetron aja. Wanita cantik nan kaya jatuh hati ke pria tak punya harta. Lalu Bu Dokter itu mengingat, lain sekali ya, dengan apa yang dikatakan temannya kemarin. Belum sempat sang dokter bertanya mengenai hal itu, tiba-tiba saja Yudis dan temannya serta ortunya Rena datang. "Hai Ren, kamu kok bisa duduk gitu ya? Udah baikan bener nih?" tanya Yudis. Begitupun dengan temannya. Mendapat sapaan itu, Rena hanya terdiam saja, dengan senyum kecil, namun, beda dengan senyum yang sebelumnya. Dokter yang melihatnya jadi berpikir, ada cowok seorang pengusaha di sampingnya, kaya harta, cakep dan perhatian pula. Tapi kok Mbak Rena ini, sepertinya kurang nyaman. Apa karena seorang pemuda yang membelikan resep obat itu? Sementara, di kantor rumah sakit, jaringan komputer, yang terhubung dengan perusahaan besar ayahnya Kenshin, terlihat mengalami error semua, lantaran baru saja di restart petugas yang tidak mengetahui. Jadinya, semua staf admin yang bertugas mengisi data di hari itu mengalami penundaan. Di lain tempat, orang tuanya, yang melihat Rena nampak sehat, kemudian berbicara dengan dokter itu. "Dok, anak saya kok tiba-tiba terlihat begitu semangat ya, sepertinya beda dari sebelumnya." "Ada apa ya dok?" Ibu dokter lalu menjawab, "Entahlah Bu, padahal saya juga baru masuk memeriksanya." Sang dokter menutupi cerita barusan, karena memang kalau diceritakan sesungguhnya, pasti ortunya juga gak suka, terlebih ada calon menantunya si Yudis. Lalu Bu Dokter melihat Rena. Rena juga nampak senyum, sambil meluk boneka. Yudis yang melihat jadi merasa suka, karena boneka yang ia beri tadi pagi dipeluk Rena. Padahal gak juga sih, melukan hanya sekedar peluk aja. Emang sih, si Yudis itu, suka bawa-bawa perasaan aja. Lalu dokter itu bertanya pada Rena, "Mbaknya gimana keadaannya? Udah merasa baikan apa belum?" Lalu Rena menjawab, "Udah merasa lebih baik dok." Setelah memeriksa lebih lanjut kondisi Rena, lalu dokter itu berkata, "Mbak sepertinya bisa pulang hari ini."